Nabi SAW pada saat umur 25 tahun tadi atau 21 tahun dalam beberapa pendapat atau sisi pendapat tentang umur beliau, intinya Nabi SAW mulai berdagang. Dan beliau pada saat itu mengiklankan satu iklan yang besar di Mekah. Kalau saya akan berdagang, saya akan berangkat, siapa yang mau investasi silakan. Nah, kasus ini membuat orang-orang Mekah pada berlumba-lumba menginvestasikan dananya kepada Nabi SAW. Dan saat itu Nabi SAW punya satu strategi yang sangat menarik, ya, yaitu beliau beda dengan pedagang-pedagang umumnya. Pedagang-pedagang Mekah, mereka membawa uang cash, emas dan perak menuju ke negeri Syam. Setelah tiba di negeri Syam tentunya, baru mereka beli barang dagangan, lalu kemudian mereka bawa lagi ke Mekah, lalu jualan. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nabi SAW tidak melakukan itu. Semua uang yang diinvestasikan pada beliau belikan barang lokal Mekah. Beliau belikan barang lokal Mekah. Nah, beliau beli barang lokal Mekah, jadi beliau ke negeri Syam itu tidak bawa uang, bawanya barang, ya, produk. Pas tiba di negeri Syam, beliau jualan barang itu di pasar, setelah laku, baru beliau beli barang Syam, baru dibawa ke Mekah. Jadi akhirnya untung 2 kali lipat. Dan inilah teman-teman sekalian yang mengundang kepercayaan lebih jauh lagi. Apalagi pada saat beliau untung 2 kali seperti ini, beliau jujur, beliau sampaikan apa adanya. Dan bagi hasilnya jelas dengan penduduk Mekah. Salah satu yang tertarik untuk menitipkan atau investasikan dananya, wanita mulia yang dikenal sebagai orang terkaya Mekah, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia pun pada saat itu ya, menitipkan hartanya. Tentu Khadijah ini punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW, ya. Karena Khadijah binti Khuwailid bin Qusay bin Kilab. Kita pernah sebutkan nasab Nabi SAW. Nabi juga kakeknya yang kesekian itu namanya Qusay. Nah, ini juga kakeknya Khadijah. Walaupun kalau secara jalur Khadijah lebih di atas sedikit jalurnya, dalam arti kata lebih sedikit jalurnya untuk sampai ke Qusay, Nabi SAW lebih panjang ke bawah. Tapi tetap saja ini punya hubungan kekerabatan. Pertemuan Nabi SAW dengan Khadijah telah membawa babak baru dalam hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu, ya karena Nabi SAW mulai terkenal, harum namanya, pedagang yang sukses. Khadijah pun, karena dia wanita, walaupun wanita karir lah, bisa pada saat, tapi dia juga tidak bisa safar ke negeri Syam, mengurus itu dan ini, tapi hartanya banyak melimpah. Memang dia biasa investasi. Maka dia pun mencari siapa kira-kira pedagang-pedagang bisa dititipin investasi, nanti bagi hasil, nanti dibagi lagi keuntungannya, seperti itulah. Dan pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW, Khadijah pun hanya ya, ikut investasi. Dan dia menitipkan satu orang hamba sahayanya, ya, kalau pada saat itu ada budak perbudakan yang namanya Maisarah. Coba ikutin Muhammad, cek semua. Ya, bagaimana dia transaksi, bagaimana akhlaknya, ya, semua ada kejujurannya, ya, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya segala macam, kelihayannya dalam berdagang. Pokoknya karena Khadijah sudah mau serius investasikan seluruh dananya, gitu kan. Titiplah sebagian harta dulu diinvestasikan. Maisarah sepanjang jalan terus memantau Nabi SAW dan terkagum-kagum dengan akhlak dan perilaku Nabi SAW yang tidak umumnya dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Tidak ada kemaksiatan. Tidak pernah Nabi SAW itu berkumpul dengan pelacur-pelacur atau minum-minuman keras. Nabi SAW dengan sangat tenang, bawaannya berwibawa, ya, selalu berpikir serius dalam masalah pekerjaannya, gitu ya. Dan yang luar biasa, beliau tidak pernah kasar, ya, pada budak-budak, tidak pernah juga bertutur kata yang tidak sopan, ya. Terkenal sangat ramah lah. Juga sepanjang jalan, Maisarah ini memperhatikan bahwa kafilah yang sedang jalan yang ada Nabi SAW ini dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan. Tidak umumnya, itu lagi trik-triknya panas matahari, tapi ini dinaungi oleh awan. Sehingga mereka pun tidak merasakan panas sedikit pun. Dalam perjalanan ini, kafilah Nabi SAW juga melewatin gereja Bahira yang dulu pernah dilewati waktu dia masih kecil, bersama pamannya tadi yang sempat kita sebutkan di awal pertemuan kita mereview yang lalu. Dan pada waktu itu Bahira sudah wafat.
Dan pendeta penggantinya juga sering memperhatikan setiap kafilah dari kepulauan Arab karena mengetahui bahwa itulah masa keluarnya Nabi yang mereka tunggu-tunggu. Saat kafilah dagang Nabi SAW melewati gereja dan Nabi SAW mampir pada sebuah pohon serta beristirahat di bawah naungannya, maka tiba-tiba saja dahan-dahan pohon melindungi kepala Nabi SAW dari terik panasnya matahari. Pendeta tersebut lalu berpapasan keluar dari gereja dan dia mendekati Maisarah yang kebetulan ya pada saat itu berada jauh dari pohon tersebut. Serta merta dia langsung bertanya, siapa orang ini? Ditanyakan nasabnya, apa hubungannya dengan kamu dan segala macam pertanyaan dan sudah dijawablah. Dari pertanyaan yang banyak itu, Maisarah jadi penasaran dan berkata pada pendeta tersebut, apa rahasia dari semua pertanyaanmu ini? Kenapa engkau tanya siapa orang ini, jalur nasabnya, keluarganya, akhlaknya, segala macam lah yang berhubungan dengan dia. Maka pendeta tersebut membuat Maisarah tercengang karena dia berkata, ketahuilah bahwa tidak pernah ada yang istirahat di bawah pohon itu kecuali seorang nabi. Dan orang yang bersama adalah seorang nabi yang nanti atau yang sedang dinanti-nanti oleh ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Saat tiba di negeri Syam, Maisarah pun bertambah kagum saat melihat bahwa bagaimana Nabi SAW berperilaku dengan penduduk negeri Syam, ramah sekali, supel sekali, mudah kalau bertransaksi, intinya sudah ada keuntungan dijual, beli pun begitu ya. Dan Nabi SAW sampaikan memang tentang itu dalam Islam ya, dalam kitab jual beli ya. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah kalau transaksi, membeli dan menjual. Itu ditunjukkan Nabi SAW sebelum beliau dinobatkan jadi Nabi. Maisarah pada itu sangat kagum melihat bagaimana cara Nabi SAW berinteraksi dengan orang. Sangat supel, sangat mudah. Orang-orang lain masih sementara mempertahankan harga barang. Nabi SAW sudah transaksi, sudah selesai dan sudah beli lagi produk baru untuk dibawa ke Mekah gitu ya. Dan tidak sampai di situ. Nabi SAW mengeluarkan dari sebagian keuntungan untuk membantu orang-orang fakir yang ada di sana. Dan juga memurahkan harga bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan. Dengan sikap tersebut, maka seluruh pembeli di pasar bertransaksi dengan Nabi SAW. Para pedagangnya dan juga para konsumen yang ada. Nabi SAW akhirnya mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Dan saat membagi hasil dengan Khadijah, Nabi SAW memberikan keuntungan yang belum pernah ada satupun dari pedagang-pedagang Mekah memberikan keuntungan sampai sebesar itu. Khadijah pun bingung gitu. Ya. Lalu mulai menanyakan kepada Maisarah tentang keadaan Nabi SAW. Maka Maisarah pun mulai menceritakan semua kejadian yang luar biasa. Gitu. Saat bersama Nabi SAW mulai dari naungan awan, tidak panas selama perjalanan, terus duduk di bawah sebuah pohon, lalu daun-daun pohon mulai menutupi Nabi SAW, kemudian bertemunya dengan seorang pendeta yang dari gerejanya Bahira. Ya, Bahira ini pendeta yang ketemu dengan Nabi SAW di saat umur 12 tahun, di kisah sebelum kisah remaja beliau ya, tadi kita sempat ingatkan di awal pertemuan. Lalu menyebutkan bahwa tidak ada yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang Nabi. Ya, kemudian banyak bertanya tentang nasab Nabi SAW, akhlaknya, keluarganya, dan seterusnya. Maka setelah menceritakan kejadian semua itu, dan bagaimana akhlak Nabi SAW pada saat transaksi di pasar, bagaimana orang-orang pasar menyukai Nabi SAW, karena memudahkan transaksi jual beli. Belum lagi Khadijah sendiri melihat depan mata, dengan kejujuran Nabi SAW memberikan keuntungan yang sangat banyak. Pada saat itu, Khadijah, yang kebetulan memang dalam kondisi janda ya dan suaminya sudah meninggal dunia, berpikir untuk memiliki pasangan lagi, tapi selama ini setiap lamaran laki-laki selalu ditolak. Semua orang mengejar Khadijah karena kelebihan fisiknya, kelebihan jalur nasabnya, kelebihan kekayaannya dan segala macam. Tapi pada saat itu terjadi hal yang agak unik karena Khadijah ini justru yang tertarik ya kepada Nabi SAW. Maka dia pun berbicara dengan sahabat dekatnya yang bernama Nafisa, perempuan, dan menceritakan semuanya. Ada keinginan saya begini, keinginan saya begitu, Muhammad itu begini, Muhammad itu begitu. Maka Nafisa pun pada saat itu ya mendukung niat baiknya. Dan dia, Nafisa, memastikan kalau dia akan siap untuk menemui Nabi SAW. Keluarlah Nafisa pada saat itu lalu menemui Nabi SAW dalam beberapa buku sejarah. Dan Nafisa langsung bertanya, wahai Muhammad, dalam umurmu ini, sudah 25 tahun, apa kau tidak berpikir untuk menikah?
Maka Nabi SAW mengatakan, belum cukup bekal. Artinya, saya akan coba bekerja dulu, supaya lebih matang lagi, baru saya menikah. Ya. Lalu kemudian, Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, maukah engkau menikah dengan seorang wanita yang berkumpul padanya kecantikan, kekayaan, dan juga kesucian jalur nasab? Udah cantik, ya, paras wajahnya, fisiknya juga bagus, kemudian kekayaannya melimpah, dan jalur nasabnya jelas. Maka Nabi SAW balik bertanya, siapa yang kau maksudkan? Maka Nafisa mengatakan, Khadijah binti Khuwailid. Nabi SAW lalu berkata, bagaimana bisa Khadijah mau denganku sementara ia menolak seluruh tokoh-tokoh Mekah? Rupanya Khadijah sudah dikenal pada saat itu, banyak yang melamar, ya, tapi beliau selalu menolak. Makanya Nabi SAW sudah punya informasi itu. Oh, Khadijah, ini jadi buah bibirnya laki-laki di Mekah, gitu ya. Walaupun dia berumur 40 tahun, bersaat Nabi SAW 25 tahun, tapi Khadijah ini diinginkan oleh banyak laki-laki. Maka Nabi SAW mengatakan, Khadijah binti Khuwailid, untuk apa dia mau sama saya? Dia seorang, maksudnya dia orang yang sempurna fisik, jalur nasabnya, dia juga kekaya. Sementara banyak laki-laki Quraisy yang ditolak sama dia. Maka Nabi SAW mengatakan, bila engkau setuju, maka sisanya menjadi urusanku. Maka Nabi SAW pun tidak banyak berpikir lama, atau tidak berpikir lama, mengatakan, baiklah, saya setuju. Nabi SAW segera kembali kepada Khadijah dan menyampaikan bahwa, atau menyampaikan berita baik, ya, berita baik tersebut, bahwasanya Nabi Muhammad atau Muhammad SAW menyetujui, ya, pernikahan atau lamaran tersebut, ya, bisa kita katakan begitu. Dan Khadijah pun sangat gembira. Ini juga satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, ya, bagaimana seorang muslim dan teman sekalian kalau dalam melakukan satu perbuatan baik, nggak usah ditunda-tunda. Kita sudah tahu ini orangnya baik. Untuk apa kita bilang saya berpikir dulu, saya masih mau begini dan begitu dulu. Padahal sebenarnya udah jelas-jelas bagus gitu. Kecuali kita masih ragu. Tapi kalau sudah oke, kenapa enggak, gitu kan? Apalagi kita memang ta'arufnya itu terjadi setelah menikah, bukan sebelum menikah. Sebelum menikah itu banyak orang yang hanya sekedar memberikan biografi diri dia atau biodatanya saja. Orang belum banyak tahu tentang dia. Biasanya nanti setelah menikah baru terjadi interaksi. Barulah ada gesekan-gesekan biasanya gitu ya. Makanya ta'aruf yang sebenarnya justru setelah akad nikah gitu ya. Tentu ada orang yang bisa adaptasi, ada juga orang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangga memang karena tidak bisa adaptasi, itu hak-hak pribadi saja gitu ya. Maka itu bisa terjadi. Lalu pada saat itu diaturlah pernikahan yang suci tadi ya. Ini pernikahan pertama Nabi SAW dan Nabi SAW didampingi oleh dua pamannya, Abu Talib dan juga Hamzah. Dari pihak Khadijah didampingi oleh ayahnya langsung, Khuwailid, dan juga sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Ini salah satu pendeta Nasrani yang nanti juga punya kisah mendukung Nabi SAW dan menyampaikan kalau Nabi seorang Nabi setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Nanti akan kita jelaskan itu di waktunya insya Allah. Pernikahan ini sekaligus membantah pernyataan para orientalis ya, orang-orang barat yang belajar Islam tapi untuk mencari kelemahan Islam, yang mengatakan Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya. Nabi SAW menikah, ya, artinya Nabi ini orang yang suka dengan nafsu saja, sampai akhirnya dia berpoligami, karena poligami itu bagian daripada syariat. Dan itu syariat semua Nabi-Nabi. Nabi Sulaiman bahkan menikah lebih dari 9, bahkan ratusan pasangan hidupnya, karena di satu itu syariatnya begitu. Boleh-boleh saja gitu ya. Dan hampir semua Nabi-Nabi memang dalam kondisi melakukan poligami tersebut. Jadi bukan hal yang baru gitu ya. Ini sekaligus membantah. Dan Nabi SAW waktu awal menikah, kalau hawa nafsu tidak mungkin mau menikah dengan wanita yang lebih tua. Masih banyak wanita-wanita gadis Mekah yang bisa dinikahi. Gitu. Intinya, pada saat itu Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Ya. Dan terus saja beliau bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal baru beliau menikah lagi. Nah seperti itu kurang lebih. Dari seluruh istri Nabi SAW juga ini sekaligus melengkapi bantahan terhadap para orientalis yang mengatakan Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya hanya karena poligami. Dari seluruh istri Nabi setelah Khadijah meninggal, semuanya janda kecuali Aisyah saja. Kecuali Aisyah saja radhiyallahu anha yang perawan gitu ya. Kalau Nabi SAW mengikuti hawa nafsunya, maka mungkin dia nikah sama semuanya perawan misalnya, kan bisa saja begitu. Terkadang Nabi SAW dalam pernikahan beliau menikah karena kedudukan mulia dari para sahabat dan memuliakan para sahabatnya. Maka Nabi SAW menerima
penawaran menikah dengan anak-anak sahabat tersebut. Kayak Anda punya sahabat yang Anda sangat muliakan, lalu Anda tawarkan anak Anda untuk menikah atau dinikahi misalnya. Itu Abu Bakar lakukan dan Umar untuk menikahkan Nabi SAW dengan Aisyah dari Abu Bakar dan Hafsah dari Umar. Terkadang Nabi SAW juga menikah demi mengislamkan suku. Seperti contoh Nabi SAW waktu menawarkan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Ini salah satu anak daripada kepala suku Al-Harith, ya. Dari suku Mustaliq, ya. Waktu itu Juwairiyah menjadi harta rampasan perang dan Nabi SAW tawarkan, kalau kamu masuk Islam saya akan nikahi kamu. Maka akhirnya dia pun masuk Islam dan Nabi SAW bebaskan. Dan karena dia dibebaskan, dinikahi oleh Nabi SAW, maka seluruh sahabat membebaskan sukunya dia. Makanya Aisyah berkata, radhiyallahu anha, yang hadir juga dalam peperangan tersebut dan menghadiri pernikahan ini, ya, maka mengatakan tidak ada orang lebih mulia daripada Juwairiyah, di mana karena pernikahan dia dengan Nabi SAW, maka kaumnya terbebaskan dari tawanan perang.